terkait. Jadi kita kalau di kontrak itu sudah dikasih peran seperti ini. Jadi kita hanya menjalankan. Jadi kalau misalnya kita misalkan memberi tayangan yang kurang baik, yang kurang baik, ini kan kita hanya menjalankan. Kita menjalankan. Nah, sebelum kita menerima tawaran tersebut, tapi kita cek dulu cerita apa, peran apa yang sudah kita jalankan. Nah, ketika tawaran itu sesuai, maka kita akan memanggil. Dan jika peran hubungan itu tidak sesuai, maka kita sudah menolak. Jadi saya rasa tayangan di saya sendiri itu tidak terlalu dulu ya, karena semua sudah ada kesamaannya dan kita mengajukan tidak salah. Jadi apa yang kita ambil baik bisa begitu, bisa memberikan hak, itulah peran yang kita ambil. Silakan yang mau memberikan tanggapan. Ya. Ngantur. Berdiri. Ya. Silakan. Atau ada pertanyaan ya, Pak ya. Atau apa? Banyak. Nah, kita kasih contoh nggak pekan moralnya? Misalkan pekan moralnya di tayangan BTS. Tayangan apa? Banyak debat pertanyaan di Mas Bro. Datang dulu film kuwi. GGS. Siapa yang pernah lihat? Datang dulu film kuwi. Kita harus bisa global ya. Salah satu contoh pesan moral seperti apa? Silakan. Oke, dari GGS di situ salah satu contoh ya, dari keluarganya si Ganteng. Si Ganteng itu siapa? Pasannya? Ikan. Dari Ikan. Nah, Aliando sama Ikan. Di situ benar-benar bahwa bapak yang dikatakan oleh Aliando bahwa bapak itu jahat ya. Tapi ternyata apa? Menurut Ikan tidak jahat. Bapak bukan jahat. Bapak itu akan melindungi kita, makanya bapak model seperti itu. Nah, itu satu contoh peran moral. Apapun kejahatan seorang orang tua, maka anak tetap membela dan menghormatinya. Oke, sih. Coba. Kita bukan namanya pertimbangan. Mereka dari situasi tangan posisinya karena kira-kira menurut kamu banyak positif atau negatif? Salah satunya yaitu tadi apa Oke, terima kasih ya. Kami mewakili dari kelompok ini akan menjawab dari pertanyaan Mas Khalid ya. Memang semua apapun di dunia ini ada pasangannya. Tentunya ada positif, ada negatif. Baik sedikit atau banyak pasti ada. Orang baik pasti juga mempunyai sisi keburukan. Demikian juga dengan sinetron ganteng serigala ya. Memang tadi sudah di situ sudah disampaikan bahwa ada unsur positifnya. Nah, ada juga unsur negatifnya. Banyak mana antara positif dan negatif itu juga bukan kok 100% tergantung dari film tersebut. Tapi juga nanti di sini sebagai orang tua kita ya, perannya itu harus sangat penting ketika mendampingi anak-anaknya melihat televisi, acara apapun itu perlu didampingi. Nah, kalau misalnya ada pesan yang kurang baik, orang tua itu tentunya
memberi nasihat menyampaikan seperti itu tidak boleh dicontoh. Lah, kalau misalnya ada pesan baik, loh, harusnya seperti itu kita. Lah, kalau memang nanti di sinetron Ganteng Ganteng Serigala dikatakan banyak negatifnya, banyak jeleknya, lah itu bukan murni kesalahan dari semua kru yang ada di jalan, yang mulai dari artis, produser dan lain sebagainya. Semua film yang ditayangkan itu kan sudah dinyatakan lulus sensor sehingga bisa tampil. Berarti nanti perlu dipertanyakan kepada lembaga sensor film. Kalau misalnya itu dikatakan banyak negatifnya. Nah. Oke, dari komisi penyiaran. Ayo. Mau mana yuk? Besar mana yuk berarti? Enggak lah yo, besok di antara kita cuma di kono kan tetap kono. Partai itu. Correct. Untuk orang tua zaman sekarang, dengan orang tua zaman dahulu ini bisa beda. Dengan kesibukannya, dengan mungkin kebanyakan menggunakan televisi sebagai kesibukannya untuk mengontrol anak. Media dan orang tua itu juga punya sama-sama negara, bangsa dan negara. Tapi ketika media banyak memberikan boros kepada anak-anak zaman sekarang ini, itu sebenarnya eman-emannya gitu. Padahal media itu salah satu edukasi, tapi ketika media tidak menjadikan tidak memberikan contoh yang baik, itu kan ya pertanggungjawaban masing-masing sebenarnya. Pertanyaannya, apakah setiap anak nonton itu bikin yang bikin orang tua? Nah, seperti ini. BBS itu, kalau saya sudah mengalahkan, ternyata BBS itu ditayangkan katanya sudah berbentuk waktu keluarga. Ya kan, otomatis keluarga berbentuk sebenarnya menonton bersama-sama. Karena melihat acara seperti itu. Banyak orang tua berbicara kalau ada adegan mengumpulkan itu boleh senang ya, bukan itu nggak baik. Tapi otomatis anak itu kan lebih cenderung melihatnya yang Karena itu ditunjukkan visual dari SCTV ke visual gitu. Lebih mengabulkan daripada iya, ya edukasi seksualnya kan lebih banyak kalau di BBS kan seksualnya dijaga. Apa penggunaan itu udah baik sebenarnya? Yang lainnya, Ya, harus. Kalau dibilang misalnya di Eva yang ketika sedang kumpul keluarga ternyata tidak sengaja yang ditonton ada itu ada anak di samping kita, anak kita kumpul. Ya, menurut enggak. Tapi aku tidak tontonan atau hiburan pengen nyampe mau buku menang buku. Punya sekian. Iya, orang tua kan tahu ya apa yang Kenapa 3 kali keluarga dari mulut? kalau misalnya di semua stasiun televisi ternyata menjadikan secara bersama-sama menjadikan sinetron yang kurang pantas dibilang kurang pantas ya. Kalau masyarakat mungkin rasanya dibilang kurang pantas untuk anak-anak ya. Tapi kan dibilang untuk saat itu juga kita bisa mencari alternatif lain. Mungkin gerakan platform atau apa yang lain kan bisa misalnya yang dari itu bisa. Yang lain mungkin. Intinya apa tadi? Filter. Ya, kita kan pakai remote. Kita pakai remote, ya menyaksikan yang lain. Tapi katakan yang lain itu justru berbeda, silakan. Beda atau enggak? Kita yuk. Kalau menurut saya ya, sinetron itu kan film bagus sangat ini. Nah, zaman sekarang yang banyak ditayangkan itu malah sinetron remaja, bukan sinetron anak kecil. Kasus-kasus itu sangat jam tayangnya sangat minim, jadi kebanyakan itu waktu-waktu yang sangat longgar itu di sinetron. Bukan dari sinetron ya, tapi hampir setiap siang
sore, nah itu banyak sinetron yang berdampak negatif kepada anaknya. Contoh. Contohnya itu seperti sinetron Mungkin ada tukang bubur, dia pakai budi. Ada tukang rujak, dia bawa mobil. Silakan mungkin. Ayo. Iya. Ya baik, ya silakan Mbak. Ini dari berarti intinya itu bukan salahnya televisi, tapi salahnya siapa? Masyarakat. Nah, artinya masyarakat itu bukan salahnya televisi, masyarakat. Anak itu tumbuhnya kan di masyarakat. Kenapa bisa mengenal permintaan? Salahnya dari masyarakat, bukan masyarakat. Ayo. Masyarakatnya kok punah? Kan apalagi sekarang kartun ya, dengan minimnya kartun. Bahkan masa kayak Jogja itu ada BIM. Ya, masa Jogja. Kalau tidak sadar bahwa kita APD kualifikasi ini. Tapi sebenarnya itu salah. Kenapa? Masa pun minta dua. Kalau kan itu kan ngalah, kan nggak boleh Padahal itu kita sebenarnya orang tua sebenarnya itu sudah tahu, tapi tidak sadar bahwa penangkapan jalan kecil, bahwa orang itu bisa kewan begini, nah seperti itu. Nah laki tetap saya nyalakan tetap televisi. Ya, kartun itu kadang juga berdampak yang negatif. Mungkin kartunis ada. Silakan nih, Tapi padahal itu ada yang merawat hewan, seperti saat hewannya saat sakit, itu kan dirawat. Oke. Dan juga apa itu? Yang sudah dinaikkan ambulans itu. Ya, tak tahu lihat. Walaupun dia nakal, tapi dia juga masih sayang kepada suami. Walaupun dia nakal, tapi masih sayang. Tak tambah ya. Lebih baik menyiksa buah daripada menyiksa teman-teman atau orang-orang di sekeliling. Tak tambah itu deh. Tapi kan terjadi dari bawah. Iya. Coba, jadi manusia itu tidak semuanya nakal, masyarakat semuanya itu tidak semuanya nakal. Jadi, Ya, saya ingin bermain saya. Tapi di situ juga ada yang besar antara beruang yang cowok sama ada yang beruang yang cewek. Dewan nggak apa-apa. Ada yang cium-ciuman. Itu akan berdampak negatif pada pikiran anak. Ya, saya di sini menyalahkan kenapa dengan itu harus ada. Ya, salah dari
Ada dua yang senyuman. Ada dua, silakan. Terima kasih ya. Gini ya, kita memang sekarang memasuki dunia global ya. Semua pengaruh asing dari apapun, dari mana apapun, dari arah manapun pasti itu mempengaruhi kehidupan kita. Tidak hanya orang tua, anak, dewasa dan lain sebagainya. Nah tentunya itu pintar-pintarnya kita sebagai orang tua. Madrasah yang pertama, pendidikan yang pertama bagi anak itu harus menanamkan nilai-nilai yang kuat untuk anak. Kalau misalnya di sini tadi diangkat katanya Marsa ada adegan mesra juga ya. Nah itu lagi-lagi kembali ke orang tua. Di situ memberikan bimbingan. Loh, sesama hewan saja bisa saling menyayangi. Masa sama temannya bertengkar? Kan harus malu sama beruang. Lah ditanamkan seperti itu. Lah berarti di sini orang tua meskipun dia sibuk kerja. Lah kalau perempuan kerja itu kan bukan kewajiban, tapi kewajiban yang utama bagi perempuan itu adalah menjaga keutuhan keluarga, pendidikan bagi anak-anaknya. Meskipun misalnya harus terpaksa perempuan karir ya bekerja, berarti dia itu harus bisa mewakilkan tugasnya untuk orang yang betul-betul dipercaya. Kalau misalnya babysitter, jangan sembarangan memilih babysitter, harus betul-betul mampu. Jangan sampai anaknya itu menjadi korban dari pengaruh televisi atau apapun. Jadi di situ semuanya kembali ke orang tua. Harus bisa menanamkan nilai-nilai kebaikan. Sejelek-jelek apapun misalnya tayangan di televisi, itu orang tua. Nah semuanya itu kan hiburan. Atau bisa kita simpulkan, saya sendiri punya anak usia 5 tahun. Setiap melihat acara televisi itu pasti tahu, wih bisuk ya Bu ya, gak kenalan ya Bu ya. Bisa seperti itu. Loh, menyayangi ya Bu ya, boleh ya Bu ya. Nah, seperti itu. Insya Allah itu tergantung dari orang tuanya. Kalau ditanamkan sifat yang baik, insya Allah tetap bisa. Terima kasih. Pertanyaannya untuk orang tua, tanamkan sebagai baik. Apakah 24 jam itu tadi? Apakah 24 jam itu kita benar-benar ini? Tidak. Jadi jawab itu dengan tidak. Terus yang kedua pertanyaannya, apakah TV itu 24 jam dia bisa nyala? Maka Ya, alhamdulillah kita melakukan orang-orang tua yang tapi pertanyaannya gini, orang-orang tua yang di sana dengan cara mobilisasi, jadi anak kita karena apa? Dia juga kumpul dengan anak-anak mereka yang lain. Nanti kita itu dulu kan anak-anak yang orang tua yang lengkap ya, macam itu ya. Nah, mungkin karena dampak orang-orang yang lalai-lalai kemarin itu orang tuanya kan tidak mungkin, apalagi ada toksik dan negatif, ada orang berat dan ada orang tentang apa itu. Nah, tapi ini kita kalau orang-orang yang benar-benar tidak berbiasa enggak? Ya, tidak berbiasa dan kita juga benar-benar bisa anak tidak boleh, tidak boleh. Tapi faktor lingkungan itu loh yang menyebabkan pengaruhnya. Karena apa kita kumpulkan masyarakat yang sosial loh, saling mengumpuli. Kira-kira lingkungan kita gimana? Nah, itu kan lingkungan yang pasti apa si orang tua yang lain. Nah, anak kita kemudian anaknya yang lain. Kita alay. Tapi saya makan lagi kita 24 jam loh orang-orang nah itu kita bisa seperti itu. Tapi kalau dampaknya kan karena gara-gara itu lagi. Karena orang-orang tua yang lalai-lalai tadi. Jadi dampaknya kalau tidak langsung pun itu kan ada rasa gitu ya? Ya, ada rasa. Dampak secara tidak langsung. Tadi kan dampak langsung, secara tidak langsung. Artinya apa? Mungkin di sekolah juga tidak berguna berkontrol dan sebagainya. Ada jawaban? Silakan. Ya, silakan. Oke, terima kasih kesempatan lagi. Kita tahu bahwa di dalam lingkungan pembelajaran ada lingkungan yang namanya eksogen sama endogen. Kalau eksogen itu kembali keluar, kalau endogen berarti ke dalam. Kalau endogen itu berarti kepada aliran darah atau bisa dikatakan dengan genetik. Kalau genetiknya keturunannya dari keluarga baik, insya Allah akan menjadi baik.
Tetapi karena pengaruh daripada pendidikan itu ada yang namanya eksogen. Eksogen itu bisa dari lingkungan formal maupun lingkungan non formal. Kalau lingkungan non formal itu berada di lingkungan masyarakat. Kita taruhlah kalau kita berada di masyarakat yang memang non pendidikannya atau notabene pendidikannya rendah. Mungkin kita bisa berpengaruh karena apa? 7 jam berada di sekolah, selain itu berada di lingkungan luar atau di lingkungan masyarakat. Masyarakatnya apa? Katakan masyarakatnya itu masyarakat awam, yang memang dia notabene tidak pernah tahu bagaimana yang baik dan bagaimana yang buruk. Itu bisa sangat berpengaruh, bukan hanya televisi saja. Yang jelas, semua itu berpengaruh. Ada endogen, ada eksogen, formal, non formal, itu semuanya berpengaruh terhadap anak. Tetapi kembali, semua itu berdominan atau dominannya di mana? Apakah kalau memang anak dididik oleh non formal, dalam arti pendidikan lingkungan masyarakat itu lebih dominan, lebih banyak, maka dia akan berpengaruh menjadi seperti lingkungan. 10 tahun itu, ya berarti dia akan kembali pulang ke Ya maaf, itu memang kenyataan lingkungan kita seperti itu. Saya tidak bisa kita langsung kita alih semuanya secara keseluruhan, tidak. Kembali, kalau lingkungan kita menjadi lingkungan berpendidikan agama, maka ya nyuwun sewu, beda salah biasa dengan seperti itu. Makanya kembali faktor mana yang lebih dominan dalam pembentukan pendidikan anak. Kalau pendidikan orang tua lebih berpengaruh 24 jam, katakan orang tua berpengaruh 24 jam di rumah dan bisa mendidik, anak tidak bisa keluar, maka kembali ini akan menjadi figur orang tua. Kalau memang 24 jam di luar, tidak di dalam, 24 jam di luar, kewajiban dari 24 jam di luar, maka kita harus benar-benar, ini amanah dari Allah. Apa yang harus kita lakukan? Filter, babysitter, filter orang tua dalam arti lingkungan family, apakah harus dibentuk seperti itu, seperti lingkungan apa yang harus, itu orang tua perannya tetap sangat berpengaruh. Terima kasih. Kita setuju ya terhadap faktor lingkungan dan faktor orang tua. Jelas, karena yang membuat dan yang melahirkan dia. Jadi harus bertanggung jawab. Kalau wes gawe, wes kelainan udah bertanggung jawab. Artinya itu jelas, sudah. Cuma ini kita kembali ke fokusnya. Bagaimana menyikapi dampak televisi gitu. Bagaimana kita menyikapi dampak televisi? Artinya apa? Orang tua itu bisa merasa terbantukan dengan televisi. Televisi sudah seperti itu. Nah kira-kira itu seperti apa? Juga ratingnya besar, orang tua tetap seperti apa? Coba. Ya jelas kalau lingkungan dari orang tua itu jelas. Ngomong lain udah tahu jawab gitu. Jelas. Tapi bagaimana menyikapi ini? Harusnya ada televisi ini. Pola pengasuhan ini jauh lebih mudah gitu. Coba. Silakan. Kalau anak sebagai amanah dari Allah, ya maka sebenarnya ya media orang tua itu sama untuk bisa mendidik dengan baik. Tapi ketika media membebani orang tua dengan PR-nya sinetron-sinetron yang tidak berkualitas seperti itu kan kasihan. Kalau bilangnya anak itu adalah amanah dari Allah, ya mari kita sama-sama untuk saling mendidik. Saling mendidik, berarti tanggung jawab mendidik itu juga sama-sama ada di dalam televisi. Silakan. Ya Mbak. Nah, kita tahu ya, tayangan televisi itu kan banyak karakter. Tidak serentak apa yang ditayangkan itu sama. Jadi kita punya pilihan. Jika satu yang kita tonton tidak sesuai, maka kita bisa memilih kepilihan yang lain. Nah, di situ pun ada KPI. Jika tayangan yang ditayangkan ternyata tidak sesuai, tentu kita juga yang menyiapkan juga dapat teguran. Selama tayangan itu dirasa baik-baik saja dan diminati oleh masyarakat, tentunya tidak ada masalah. Artinya dia diminati masyarakat ini bukan kami untuk fungsi pengawasan. Silakan KPI itu ngomong. Mari terus nyampein ke KPI ya. Fungsinya pengawasan untuk KPI apa yang disokok? Saya belum disokok. Silakan menulis posisi KPI. Silakan. Ya bisa. Silakan bebas. Ya, sebenarnya KPI itu sudah melakukan
apa kan? Smackdown. Smackdown kan sekarang sudah tidak ada. Iya, dihapus tuh Smackdown gara-gara Iya. begini. Yang lainnya lebih banyak daripada sinetron yang mendidik. Intinya, kita sudah melawan penyampaian bahwa sebuah kriminal tadi itu berasal dari tayangan televisi, seperti berita-berita itu. Penyiaran berita yang diulang-ulang itu akan membuat kita dan anak-anak itu bosan. Dan semakin bosan itu kita kan hafal. Jadi kriminal itu seperti ini. Pengayaran sekali aja, tidak usah mengulang hal itu. Berarti kami sudah punya data kira-kira. Ya. Nah, terus untuk pendampingannya gimana terkait dengan televisi? Apakah juga surat pernyataan atau dicabut dan gimana mungkin? Ya, kita sudah memperingatkan kalau tayangan itu yang mendidik atau mungkin dalam sinetron tayangan sinetron tadi itu sebenarnya dipersempit dan sinetron yang atau kartun yang mendidik itu diperpanjang saat-saat jam anak itu pulang sekolah. Dan penayangan berita seperti berita kriminal itu tidak usah berulang kali. Lebih baik sekali aja. Oke. Selamat kita semua. Jadi itu ya. Artinya sudah kita tarik benang merah dari mana posisinya. Jelas. Yang pertama adalah orang tua. Orang tua itu ya yang bertanggung jawab penuh. Terus yang kedua ini televisi. Televisi memang semuanya di sini kita hidup itu. Kepada seluruh siswa kelas 12, harap segera berkumpul di aula bawah sekarang juga. Sekali lagi, kepada seluruh siswa kelas 12, harap segera berkumpul di aula bawah sekarang juga. Terima kasih. Ini depannya kita sudah dulu. Ini yang terakhir ya. Jadi saya berdiri dulu, saya ambil risiko dulu. Karena gini. Kalau kita mengajar, ya, ada menuntut sesuatu itu harus dijaga. Kalau istilah barat itu mengatakan berbis. Kalau istilahnya pondok itu mengatakan ambil sifat dari diskusi itu. Ambil sifat dari diskusi itu. Dan kalau kita menurut di RPD itu ada eksplanasi atau pertama itu dari kalau tidak salah pembukaan, inti dan penutup. Ini penutup. Yang pertama, oke, saya sepakat sekali dengan lingkungan. Nah, rata-rata kita itu generasi yang hidup dengan televisi. Iya kan? Kita hidup dengan Doraemon, mungkin kita hidup dengan Son Goku. Itu masa-masa kecil kita. Kita hidup dengan, mungkin kalau anak sekarang SpongeBob, ya, Wesley, atau Wesley itu mirip sekali ya Wesley itu. Itu bahasa. Tapi kalau generasi sekarang hidupnya dengan Marsha, Upin Ipin. Nah, kalau Upin Ipin itu bagus. Tapi ini merusak bahasa Indonesia. Jadi Kembali lagi dari di PAUD itu bahasa Indonesia Upin Ipin. Itu nggak bisa. Kamunya saya ibu ya. Bukan buku itu. Apalah. Saya nggak tahu lagi. Masalah itu punya dua anak. Badannya Upin semua. Tapi apa mau bicara saya ya itu gitu. Namanya ya dari itu. Saya kira serangan positif itu masih banyak sekali. Artinya kalau generasi sekarang dengan televisi sudah berhasil, maka generasi yang selanjutnya itu juga bisa apa berhasil. Satu. Terus yang kedua, dampaknya itu jelas. Kemarin saya sempat baca artikel, itu ada guru PAUD ini KPI ya, tentang KPI yang mengatakan, jadi anak TK, kalau dulu kita usia TK, naik ke punggung guru kita, naik ke punggung orang lain, itu kita biasa. Tapi ada penelitian, ada anak TK naik ke punggung gurunya, itu sudah energi, maaf. Ini luar biasa. Gak tahu ini dampaknya dari mana, apakah dampak dari televisi. Karena kalau kita ngomong ke televisi terlalu sempit. Internet mungkin, ya. Terus banyak mungkin, ya.
Tapi tidak seperti itu. Saya teringat kejadiannya Bebin. Ini dalam kalau menurut saya. Guru bahasa Indonesia itu memberikan contoh. Ini Tono, ini Tini. Si murid jawab, Tono dan Tini jalan bersama. Itu realitas. Gurunya memberikan jawaban. Tono dan Tini itu saudara. Tono ditolak sama Tini jadi saudara. Itu bisa juga sekarang. Iya, makanya sih kemarin ada diskusi saya dengan teman-teman, kita ada yang tanya dari Tangerang, Pak, kenapa lagu-lagu sekarang itu sayangnya kok seperti itu, jadi lagu juga, lagu-lagu. Saya jawabnya mudah, karena ada kata cie. Orang itu kalau dari daki, mendayu-dayu, lirik lagunya cie, jejak cie. Bang Karma saya suruh baca mudah ini. Cie. Air mengalir sampai menjadi seperti itu. Jadi orang sekarang itu kayak menjadi itu dikatakan lebay. Terus orang sekarang pakai kata yang formal itu dikatakan alay gitu. Baju mantul, ya kan? Jadi biasanya saya di bisa sama teman-teman itu kumpul-kumpul dari kantor. Saya pakai baju mantul, pakai baju safari itu. Wih, sonalai ke kau, pakai sepatu kantor, alay sekali. Karena kan seperti itu, baju mantul tidak, malam itu juga baju mantul alay. Ada dia, ada alay itu apa lagi? Ada lebih. Orang menangis itu bagus secara psikologis, mungkin bisa dijelaskan. Orang melupakan sesuatu dengan tulisan, mengisi, itu sekarang jaga global. Itu yang menurut kita harus seperti itu. Maka betul, filter. Nah, filter itu sebenarnya dari siapa? Diri sendiri, diri pribadi, dan dari fondasi. Kita hanya mengalami 24 jam, atau memasukkan ke katakanlah lembaga pendidikan, katakanlah ke fondasi agama. Yang saya fondasinya paling bagus itu adalah fondasi agama. Saya sebenarnya mirip, saya pernah ngajar les. Jadi jam-jam biasanya dulu ya, kalau saya di desa berdua itu ngaji, yang saya di kota itu pakai les. Dan saya nggak suka, apalagi ya sebagai ini ngaji di kota itu pakai les. Itu nggak bagus. Artinya apa? Kognitifnya itu ngaji, tapi afektif, itu betul. Afektifnya itu betul. Makanya muncul ciri-ciri aku karena tidak dari afektifnya itu tidak bisa menjadi orang lain. Itu deskripsi yang sudah saya sampaikan, 5 yang saya sampaikan. Artinya apa? Sekali lagi, juga itu dengan asal dia. Ya, sampaikan ya. Juga itu dengan asal dia. Dia cukup bisa. Banyak hal yang bisa kita ambil, banyak hal yang bisa kita mungkin berikan ke lawan kita juga. Mungkin teorinya akan minggu depan saya sampaikan. Mungkin kita hanya beberapa kali pertemuan, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Nah, satu hal. Anak itu juga jangan diberitahukan dari yang putih saja. Dicampur juga, karena biar menemui bagiannya sendiri kalau kita secara filsafat. Memang saya suka belajar filsafat, jadi omongannya agak omongan filsafat itu. Terus terakhir, jadi saya kedepannya keterampilan berbicara, pengambilan keterampilan berbicara ke sekolah, saya inginnya lebih ke seperti ini. Jadi jangan hanya jadi seorang guru jangan hanya menghabiskan buku menjauh. Jadi banyak yang berpegang teguhnya itu pakai LKS. LKS itu seolah-olah kitab suci. LKS itu seolah-olah kitab suci. LKS itu nonsen. Boleh digunakan untuk evaluasi saja. Evaluasi itu pun evaluasi boleh. Jadi guru yang bagus itu tahap perencanaannya bagus, pelaksanaannya bagus, pengajarnya bagus. Walaupun kadang-kadang gini, ada guru yang bagus itu disepelekan. Saya pernah ngajar ya, saya ngajar di SD itu 4 tahun, yang itu 4 tahun. Saya dikatakan sama guru saya, dan sama wali murid,
guru itu tidak pernah nongkrong nulis murid. Memang saya ngajarnya nggak pernah. Saya kalau ngajar itu akan selalu bersih. Nah, akhirnya apa? Akhirnya saya hanya dikasih ngajar itu kelas 5 sama 6. Karena memang waktu itu saya juga tidak bisa ngajar. Jadi seperti ini. Enak kayak diskusi kalau saya. SD itu saya kayak diskusi. Artinya apa? Perdagangan saya ada, perdagangan dari caranya kalian sendiri. Itu nanti akan, kalau fokus di situ, itu akan nanti membawa. Saya pagi-pagi itu membaca dari pendapatnya dia dulu bahwa orang pandai dalam berbicara itu manfaatnya ada dua. Yang pertama, dia akan jauh lebih profesional daripada orang yang tidak bicara. Karena kenapa? Dia itu bisa mengucapkan apa yang punya ide. Terus yang kedua, dia akan lebih kreatif. Itu dua. Yang dia lebih profesional dan lebih kreatif. Kreatifnya kenapa? Karena mengolah kata-kata itu membutuhkan satu kreativitas. Merangkai itu membutuhkan kreativitas. Betul-betul dari dulu sebelumnya. Jadi pentol uji, pentol karena dia mengukur ngadu kreativitas, maka juga jadi gitu. Itu seperti itu. Ya, mungkin minggu depan kita ketemu. Insya Allah saya ingin memberikan teori tentang pengajaran keterampilan berbahasa di sekolah. Secara teori, secara praktis nanti mungkin kalau sudah cukup, ada yang sudah cukup yang reguler. Kalau belum, ya apa? Jadi besok kalau ada PPL, nah itu keterampilan berbahasa itu ada 4 itu dari yang strategi khusus untuk memberikan pengajarannya. Terima kasih dari saya. Kalau ada pertanyaan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bisa mengajarkan kalau itu